Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan kemarin kita sampai bab yang ke-276, yaitu bab raf'ul aidi fi du'a. Jadi kemarin kita sampai bab mengangkat tangan dalam berdoa. Dan dalam bab ini Imam Bukhari rahimahullah, beliau membawakan beberapa hadis. Ada sekitar 8. Kemarin disebutkan asar dari sahabat Ibnu Umar dan Ibnu Zubair radhiyallahu anhuma, tetapi disebutkan di sini oleh Syekh Albani rahimahullah, yaitu sanadnya lemah. Beliau sebutkan karena ada Muhammad ibnu Sulaim an abihi fihi madhafun. Jadi sanadnya ada yang lemah. Jadi asar yang pertama ini lemah. Kemudian yang kedua disebutkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, yang mana Aisyah radhiyallahu anha, beliau ini melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala berdoa, Nabi mengangkat kedua tangan dengan mengatakan, innama ana basyarun fala tu'aqibni ayyuma rajulin minal mu'minin adaituhu aw syatamtuhu fala tu'aqibni fihi. Yaitu Nabi SAW mengatakan, saya ini hanya manusia, maka janganlah kamu menghukumku siapa saja dari kaum mukminin yang pernah saya sakiti atau pernah saya cela, maka jangan menghukumku karena dia. Nah, ini bagaimana doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini syahidnya hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala berdoa mengangkat kedua tangan. Nah, ini syahidnya hadis. Kemudian kemarin yang ketiga, tatkala datang Tufail ibnu Amr ad-Dawsi. Beliau ini dari Yaman. Kemudian menghabarkan, yaitu tentang kaumnya. Karena Tufail ibnu Amr ini termasuk pembesar kaum yang ada di Yaman. Beliau ini datang kepada Nabi yang sebelumnya itu disuruh Nabi SAW untuk berdakwah di Yaman. Lalu datang kedua kalinya dan menyampaikan bahwasanya orang Daus, yaitu orang yang ada di Yaman sana, tidak mau patuh kepada Nabi SAW. Maka doakanlah keburukan kepada mereka. Kemudian setelah itu Nabi SAW menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan. Nah, ini syahidnya. Jadi syahidnya di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau berdoa menghadap kiblat. Karena ini juga
termasuk sunnah. Jadi perkara sunnah, tatkala juga berdoa dianjurkan menghadap ke kiblat. Dan warofa ayat dari Nabi mengangkat kedua tangan. Nah ini syahidnya dalam hadis ini, yaitu tatkala Nabi SAW berdoa mengangkat kedua tangan dan juga menghadap kiblat. Kemudian di sini manusia mengira Nabi ini berdoa keburukan, karena tadi Tufail bin Amr meminta supaya orang yang tidak patuh, tidak mau mentaati Nabi, enggan kepada Nabi SAW, supaya didoakan keburukan, tetapi Nabi SAW malah mendoakan kebaikan, yaitu dengan mengatakan Allahumma hdi Dausan, ya Allah berilah petunjuk kepada orang-orang Daus. Nah ini doa Nabi SAW. Kemudian yang keempat, cerita tentang Nabi SAW tatkala sedang khutbah Jumat. Dan pada waktu itu musim kering selama setahun. Jadi musim kering, nggak ada hujan selama setahun. Nabi SAW datang, Nabi SAW khutbah Jumat, datang seseorang masuk masjid. Jadi tiba-tiba datang dan mengatakan, ya Rasulullah, binatang-binatang kami binasa, harta-harta juga hancur. Kenapa? Karena di sini musim kering, jadi nggak ada tanaman. Lalu di situ Nabi SAW berdoa dengan mengatakan Allahumma alifna sampai 3 kali. Jadi Allahumma alifna, Allahumma alifna, Allahumma alifna. Jadi Allah turunkanlah hujan, ya Allah turunkanlah hujan, ya Allah turunkanlah hujan sampai 3 kali. Kemudian Nabi berdoa sambil mengangkat kedua tangan. Disebutkan dalam hadis, Nabi ini mengangkatnya sangat tinggi. Jadi bukan segini, tapi ke atas sampai kelihatan ketiaknya. Nah ini sebagaimana dalam riwayat di sini, famudda yadai hatta ra'aitu bayadul ibtai. Jadi Nabi langsung mengangkat kedua tangannya tinggi. Jadi karena sebagian ada yang mengatakan berdoanya gini aja. Ya sebagian. Kata ini yang menghadap ke atas. Tapi wallahualam sebagian menyebutkan yang benar itu karena terlalu tingginya. Jadi maksudnya gini. Jadi seakan-akan ininya di atas. Nah, jadi sayangnya dalam hadis ini Nabi SAW tatkala berdoa sedang khutbah Jumat, Nabi mengangkat kedua tangannya, dan mengangkatnya ini tidak seperti biasanya. Jadi sangat tinggi sekali dalam lafaz famudda yadaini hatta ra'aitu bayadha ibtai. Beliau memanjangkan kedua tangannya sampai saya melihat putih ketiaknya. Maksudnya di sini karena saking tingginya. Dan dalam hadis ini disebutkan hujannya ini berlangsung sampai 1 minggu. Kenapa? Karena Jumat depannya lagi datang seseorang bilang, ya Rasulullah, ini rumah-rumah kami hancur. Kenapa? Karena kebanjiran, kebanyakan hujan. Jadi kita nggak bisa membayangkan hujan 1 minggu terus menerus. Akhirnya Nabi SAW berdoa, ya Allah, tolong turunkanlah hujan di sekitar kami. Ya Allah, pindahkanlah hujan ini di tempat-tempat tumbuhnya pohon-pohon, di lembah-lembah. Nah ini doa Nabi SAW. Dalam hadis itu syahidnya Nabi SAW mengangkat kedua tangan. Kemudian insya Allah kita lanjutkan hadis yang setelahnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana as-Sulh. Qala haddatsana Abu Awana an Simak an Ikrimah an Aisyah radhiyallahu anha annahu sami'ahu minha annaha ra'at an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'u rafi'an yadayhi yaqul Allahumma innama ana basharun fala tu'aqibni ayyuma rajulin minal mu'minin
adaituhu aw syatamtuhu fala tu'aqibni fihi. Datang dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi di sini hadis ini sama dengan sebelumnya, maksudnya lafadznya. Cuma di sini jalannya berbeda. Sehingga Imam Bukhari rahimahullah beliau mengulangi lagi. Jadi kalau ada hadis sahabatnya berbeda, kemudian rawi-rawinya berbeda, di sini dihitung 2 hadis meskipun lafadznya sama. Jadi lafadz atau makna hadisnya sama, tetapi yang menyampaikan ini beda orang, beda sahabat, beda rawinya. Di sini dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berdoa mengangkat kedua tangan. Nah, ini Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan kejadian, yaitu kejadian apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala berdoa, Nabi mengangkat kedua tangannya. Nah, ini. Makanya kalau dalam masalah rumah tangga ini biasanya kebanyakan yang meriwayatkan adalah para istrinya, karena yang tahu bahwasanya Nabi sholat malam segini dan segitu, Nabi melakukan di rumah ini dan itu. Bahkan Nabi kemarin pernah kita sebutkan pernah menjahit sandalnya, menjahit bajunya dan lain sebagainya. Ini pekerjaan rumah. Dan di sini Aisyah radhiyallahu anha melihat. Jadi melihat Nabi SAW ketika berdoa, Nabi mengangkat kedua tangannya dan mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya aku ini adalah manusia." Maksudnya tidak lepas dari kesalahan. Maka janganlah engkau hukum aku dan siapa saja seseorang dari kaum mukminin yang pernah saya sakiti atau pernah saya cela, maka janganlah aku dihukum karena dia. Jadi maksudnya di sini dia itu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana Alim qala haddatsana Hammad ibnu Zaid qala haddatsana Hajjaj as-Sawwab an Abi Zubair an Jabir ibnu Abdullah anna Tufail ibnu Amr radhiyallahu anhu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam hal laka fi hisnin wa man'ah hisnu daus qala fa aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima dakhala Allahu lil ansar fa hajara Tufail wa hajara ma'ahu rajulun min qaumi famarida ar-rajulu fa dhajara aw kalimatan shabiha biha fa habba ila qarn fa aqada misqasan fa qada awajjayhi fa mata fara'ahu Tufail fil manam qala ma fa'ala bika qala ghafara li bi hijrati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma sya'nu yadaik qala fa qila inna la nuslihu minka ma afsadta min yadaika qala fa qasaha Tufail ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala Allahumma walidayhi faghfir wa rafa'a yadaik. Kemudian di sini datang dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan tentang Tufail ibnu Amr. Jadi Tufail ibnu Amr ini termasuk pembesar yang ada di Yaman. Bahwasanya Tufail ibnu Amr radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah kamu memiliki benteng yang kuat, yaitu benteng yang Daus?" Maka Rasulullah SAW tidak menjawab, karena menyimpan, Allah Subhanahu wa taala juga menyimpan untuk orang-orang Ansor. Kemudian Tufail hijrah bersama seseorang dari kaumnya, dan orang tadi sakit lalu cemas sehingga orang tadi mengambil anak panah dan memotong urat lehernya lalu meninggal. Maka Tufail beliau bermimpi melihat. Setelah itu dia mengatakan,
Yaitu dikatakan dalam mimpinya, apa yang kamu lakukan? Dia mengatakan, Allah telah mengampuniku dengan hijrahku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ dikatakan, sebenarnya kami tidak bisa memperbaiki apa yang kamu rusak dari kedua tangan. Lalu Tufail pun menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan, ya Allah, ampunilah keduanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya. Jadi syahidnya di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa, Nabi juga mengangkat kedua tangannya. Tetapi di sini wallahu alam disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dhaifun ala ta'liq ala mukhtasar Muslim al-Mundhiri kama fi dhaifil adab al-mufrad, tetapi lafaznya atau hadisnya lemah. Hadisnya di sini dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Cukup kita hadis yang sebelumnya. Jadi yang sebelumnya semuanya menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ketika berdoa mengangkat kedua tangannya. Qala Imam Bukhari rahimahullah, hadis selanjutnya. Haddatsana Abu Ma'mar qala haddatsana Abdul Waris qala haddatsana Abdul Aziz ibnu Suhaib an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadu wa yaqul Allahumma inni a'udzu bika minal kasal wa a'udzu bika minal jubni wa a'udzu bika minal haram wa a'udzu bika minal bukhli. Akhrajahu Muslim fi Ta'awud. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Anas. Jadi sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, adalah Rasulullah SAW, beliau ini berlindung pada 4 perkara. Jadi yang pertama di sini Nabi SAW berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat malas. Kemudian yang kedua minal jubni, sifat takut. Maksudnya sifat takut tatkala ketemu musuh. Jadi tatkala sudah berhadapan dengan musuh perang, kemudian dia takut. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung. Kemudian yang ketiga berlindung dari yaitu al-haram, masa tua. Maksudnya di sini kelihatannya pikun. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kepikunan. Kemudian yang keempat, wa a'udzu bika minal bukhli. Nabi berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat bukhl, yaitu sifat bakhil. Jadi hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, yaitu dalam bab mengangkat kedua tangan. Jadi wallahu alam, maksudnya apa di sini kesesuaian babnya. Kenapa? Karena sebagaimana kebiasaan Imam Bukhari, beliau kalau membawakan bab itu pasti ada syahidnya. Maksudnya pasti ada kata-kata yang sesuai dengan babnya tadi. Tetapi di sini wallahu alam, apakah masuk keumuman Nabi SAW itu ketika berdoa mengangkat kedua tangannya? Karena di sini dalam lafaz ini nggak ada. Jadi nggak ada Rasulullah SAW ketika berdoa ini mengangkat kedua tangannya. Jadi di sini wallahu a'lam, maksudnya kesesuaian dengan bab, karena bab sebelumnya itu mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Adapun dalam hadis ini tidak disebutkan. Jadi apakah ini masuk keumuman bahwasanya Nabi SAW ketika berdoa ini Nabi mengangkat kedua tangannya. Ini. Jadi dalam hadis ini disebutkan di sini Nabi SAW berlindung yang pertama
Jadi kita tahu bahwasanya Nabi SAW, jadi manusia pilihan, beliau ini masih berdoa. Jadi masih minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu sifat kasal. Jadi sifat kasal kalau bahasa kita ini ya artinya malas. Di sini disebutkan at-tasaqul amma la yanbaghi at-tasaqul anhu. Merasa berat terhadap apa-apa yang tidak seharusnya seseorang itu merasa berat. Jadi perkara itu aslinya tidak memberatkan. Nah, ini masuk kata-kata al-kasal. Wa qad Allahu al-munafiqin li tasaqulihim 'anil amril mahmud ma'a wujudil qudrah alaih. Bisa juga maknanya berat terhadap perkara yang dipuji, padahal dia mampu. Seperti apa? Seperti di sini disebutkan orang-orang munafik. Tatkala mereka ingin melaksanakan sholat, mereka itu malas. Wa idza qamu ila sholati qamu usala. Jadi di sini kasal, makna kasal ini bisa merasa berat terhadap apa-apa yang seharusnya itu nggak memberatkan, atau merasa berat terhadap perkara yang terpuji, padahal aslinya dia mampu. Jadi aslinya dia mampu melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, menunaikan zakat, tetapi karena dia merasa berat terhadap perkara yang dipuji, yaitu terhadap perkara-perkara ibadah. Nah, ini masuk dalam doanya ini al-kasal. Makanya di sini Nabi SAW tetap meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat kasal. Faman kana bi kasalun min jihati ta'bid aw maradin aw dha'fin aw kibarin fala yadkhul fi dzammi. Kemudian kata syari di sini, adapun kalau seseorang itu malas disebabkan karena capek, jadi mungkin habis bekerja dari pagi sampai malam atau sampai sore, kemudian melaksanakan ibadah, agak capek, malas, nah ini nggak masuk. Aumaroden atau sakit, jadi orang sakit, nah ini nggak masuk dalam hadis ini. Audofin atau karena lemah, ibarin atau karena tua, jadi sudah tua, karena kita tahu bahwasanya tua ini juga kekuatannya berkurang, jadi sudah nggak seperti masa muda lagi. Fala yadkhulu fi dzam, maka nggak masuk pada celaan ini. Nah ini berarti bukan semua malas. Jadi kalau orang sakit atau orang sudah tua, lemah karena capek, nah ini di sini tidak masuk dalam celaan. Karena kita tahu tatkala orang sakit ini dia masih mendapatkan keutamaan. Jadi umpamanya ada orang sakit, kemudian kebiasaannya itu umpamanya dia selalu sholat malam, sholat duha, sholat rawatib, kemudian sakit, nah itu disebutkan dalam hadis itu masih mendapatkan keutamaan. Maksudnya masih mendapatkan pahala tatkala dia dalam keadaan sehat terbiasa melakukan ibadah-ibadah tersebut. Makanya dalam hadis idza maridul abdu aw safara utibalahu mislama utibalahu maka layak malukiman sahihan. Jadi kalau orang itu sakit atau safar dan dia nggak sempat melaksanakan ibadah-ibadah yang dia lakukan di masa sehat. Jadi di masa sehat dia masya Allah menjaga sholat sunnahnya, yaitu sholat duhanya, sholat malamnya, kemudian sholat rawatibnya. Tatkala sakit dia nggak bisa melaksanakan itu semua, ini masih dapat pahala.
Jadi masih dapat pahala. Kenapa? Karena seandainya dia nggak sakit, dia akan melakukan ibadah tersebut. Nah, ini termasuk keutamaan bagi orang yang sakit ataupun dia safar, dalam keadaan safar. Kemudian yang kedua, wa a'udzu bika minal jubni, dan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat jubn. Wa huwa diddu syaja'ah fa yakhaful adu khaufan yamna'u minal muharabah aw yahmilu ala muwafaqati sawan kana adil nafsi aw li ghairihi. Jadi sifat takut ini maksudnya diddu syaja'ah, lawan dari keberanian. Jadi mungkin pengecut. Fa yakhaful adwa, dia takut terhadap musuh. Khaufan yamna'u minal muharabah. Jadi rasa takut itu menjadikan dia nggak mau memerangi musuhnya. Nah, ini Nabi SAW berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat pengecut tadi. Jadi sifat takut tatkala berhadapan dengan musuh. Wa a'udzu bika minal haram, yang ketiga. Dan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari haram. Wa huwa kibarusin al-mu'addi ila tasaqut ba'dul qawi wa dha'fiha. Yaitu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari masa tua. Jadi mungkin seperti pikun. Nah, ini juga sangat penting. Kita dianjurkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun kita sudah tua. Nah, ini supaya kita dijauhkan dari sifat pikun. Karena pikun ini nggak semua orang tua pikun. Nggak semua ya. Iya, nggak semua. Jadi pikun ini kelihatannya nggak semua orang itu pikun. Makanya wallahu alam, kalau kita lihat sebagian ulama besar yang sudah tua, itu wallahu alam mereka ini kelihatannya nggak pikun, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga perlu adanya doa. Sebagaimana di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ini meminta kepada Allah dari sifat-sifat pikun masa tua. Wa a'udzu bika minal bukhli. Yang keempat, Nabi SAW berlindung dari sifat bukhl. Di sini disebutkan al-bukhlu adamu ada'il huquq sawa'un kanat maliyah kaz-zakati wa dhiyafah. Jadi bukhl apa sih? Bakhil itu tidak mau menunaikan hak, baik berkaitan dengan harta. Jadi kalau kita tahu seperti di sini kaz-zakati wa dhiyafah, seperti zakat atau dhiyafah, menjamu tamu. Di sini bakhil yaitu orang tidak mau mengeluarkan zakat. Padahal kita tahu zakat ini hanya 1 tahun sekali. Maksudnya zakat unta, kambing, sapi, emas, perak. Nah, ini zakatnya ini cuma 1 tahun sekali, jadi nggak setiap hari. Tetapi di sini karena dia bakhil, tidak mau menunaikan hak-hak berkaitan dengan harta, yaitu seperti zakat atau tidak menjamu tamu, padahal ada tamu, atau tidak memberi nafkah kepada keluarga, kepada anak. Nah, ini mereka semua punya hak, tetapi berhubung dia nggak menunaikan hak tersebut, nah ini termasuk bakhil. Au qauliyah, atau bakhil bentuknya qauliyah, jadi bentuknya perkataan. Kata kisah di ala Nabi sallallahu alaihi wasallam inda dzikri wa sukut an rabbis salam wa man wal ilmi an talibi. Atau bakhil bentuknya qauliyah, yaitu perkataan. Seperti tidak mau sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala disebutkan. Jadi kalau kita menyebutkan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia diam. Dia nggak mengatakan sallallahu alaihi wasallam, nah ini termasuk bakhil. Tapi bakhil apa? Bentuk qauliyah, perkataan. Sebagaimana dalam hadis. Jadi orang bakhil itu orang yang tatkala disebut namaku tidak mau sholawat, yaitu
kalau kita mengucapkan qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini dia nggak mau. Ini termasuk bakhil qauliyah, perkataan. Atau dia tidak mau menjawab salam. Jadi ada orang salam tidak mau menjawab, ini bakhil. Ini hadis yang ketujuh yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah, yaitu berkaitan bagaimana doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bakhil ini juga ada kejadian di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Hindun datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, bahwasanya Abu Sufyan suaminya ini rajulun syahih, yaitu orang yang bakhil, maksudnya tidak memberi nafkah. Apakah boleh saya mengambil hartanya tanpa sepengetahuan dia? Nabi SAW mengatakan, iya boleh. Ambillah sesukupnya dengan cara yang baik untuk kamu dan juga untuk keluargamu, maksudnya anak-anakmu. Nah, ini ada. Jadi makanya di situ Hindun, beliau ini mengadu kepada Nabi SAW tentang suaminya yang dia itu bakhil. Di sini boleh mengambil untuk kebutuhan anak dan keluarganya meskipun dia nggak tahu, tapi secukupnya. Jadi bukan berarti ngambil seenaknya. Kemudian hadis yang terakhir, qala haddatsana Khalifah Ibnu Qiyad qala haddatsana Katsir Ibnu Hisham qala haddatsana Ja'far an Yazid Ibnu al-Asam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla ana 'inda dhanni 'abdi wa ana ma'ahu idza da'ali. Akhrajahu al-Musannif fi at-Tauhid fi bab wa yuhaddirukum Allah nafsa wa Muslim fi da'awat wa Tirmidzi fi Sunan wa Ibnu Majah fi thawab tasbih. Kemudian hadis yang terakhir dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, qala Allah, yaitu berkata Allah Subhanahu wa taala, hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi, saya itu menurut prasangka hambaku, wa ana ma'ahu idza da'ani, dan saya itu senantiasa menyertai dia, yaitu bersama dia kalau dia mau berdoa kepadaku. Nah, ini juga hadis yang terakhir yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Wallahu a'lam syahidnya apa? Maksudnya di sini kan dalam bab mengangkat kedua tangan. Tetapi dalam hadis ini nggak disebutkan. Maksudnya nggak ada lafaz Nabi SAW ini tatkala berdoa ini. Di sini maksudnya di sini Nabi SAW mengangkat kedua tangannya. Jadi wallahu a'lam kesesuaian babnya ini apa yang dimaukan oleh Imam Bukhari rahimahullah, ini belum tahu. Padahal dari awal tadi disebutkan bab mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Dalam hadis ini disebutkan, jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, saya itu menurut prasangka hambaku. Maksudnya apa? Di sini disebutkan, ana u'amilu 'abdi kama yadhunnu bi min injahi marami al-faibati maqasidi wa shifa'u minal marad aw shifa'i minal marad aw halaki minhu wa in kana ya'fu an katsir fa Allah yaf'alu bil 'abdi ma yatawaqqa wa yarju min rabbi min khairin aw syarr wa yaf'alu al-khaira bi fadli wa ya'fu an katsir wa yanbaghi lil mu'min an yastayda fil qiyam bima 'alayhi mu'minan bi anna Allah yaqbalu kama warada Allahu antum muqiruna bil ijabah. Wa fil hadits isyara ila ayyurajih al-insan ar-raja' 'ala al-khawf idza ra'a al-ajal qad hana kama warada an Jabir la yamutanna illa wa huwa yuhsinu dhannu bihi. Dalam hadis ini maksudnya apa sih? Saya itu menurut prasangka hambaku. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini memuamalai itu sesuai dengan prasangka hambanya.
Jadi kalau dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersangka buruk bahwasanya Allah ini nggak bakal mengabulkan doaku, ini benar Allah juga nggak akan mengabulkan doanya. Makanya dalam hadis di sini, hendaklah kalian berdoa kepada Allah dan kalian yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan doanya. Jadi kalau dia tatkala berdoa sudah sudzon, saya ini kok sering berdoa tapi kok enggak pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala juga enggak mengabulkan doanya karena dia sudah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis disebutkan bahwasanya doa seseorang ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa juga Allah jauhkan dia dari keburukan. Sebagaimana dalam hadis yang lain. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala ini enggak mengabulkan doa seseorang tapi membalas dengan balasan yang lain, yaitu dijauhkan dari keburukan, dari bencana, dari musibah. Nah, ini termasuk. Jadi tatkala seorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam hadis ini, tatkala seorang itu sudah enggak berhusnudzon, yaitu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala juga enggak berbaik sangka. Jadi orang umpamanya istighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia merasa bahwasanya dosanya sangat banyak dan suudzon kepada Allah, nggak mungkin Allah ini mengampuni dosa karena dosa ini sangat banyak. Nah, ini termasuk apa? Termasuk suudzon, nggak boleh, karena di sini Allah Subhanahu wa taala menurut sangkaan hambanya. Jadi kalau dia itu bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka juga Allah Subhanahu wa taala suudzon. Kemudian dalam hadis ini disebutkan oleh syarih, hendaknya seseorang itu lebih menguatkan roja, mengharap, alal khauf, daripada takut, idza ra'al ajal fathana, apabila dia melihat ajal akan datang. Maksudnya apa? Di sini orang sakit. Jadi orang sakit di sini yang lebih didahulukan ini roja. Maksudnya apa? Jadi orang sakit biasanya kan dia takut bahwasanya azab Allah itu sangat pedih. Allah nggak bakal mengampuni dosaku karena saya ini pelaku maksiat dan lain sebagainya. Nah, ini dalam keadaan sakit parah dikhawatirkan meninggal. Nah, ini nggak boleh, harus dimenangkan roja. Maksudnya kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, rahmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas. Nah, ini dalam keadaan dikhawatirkan meninggal. Sebagaimana dalam hadis, la yamutanna illa wa huwa yuhsinu dzan. Tidaklah salah satu dari kalian meninggal kecuali dia itu husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kita dalam keadaan sehat, jadi antara khauf dan roja ini harus seimbang. Jadi nggak boleh hidup seseorang itu lebih dimenangkan khauf, takut saja. Dia takut azab Allah itu sangat pedih, neraka itu sangat panas. Nah, ini nggak boleh, tapi dia harus seimbang roja. Dia berharap bahwasanya Allah ini juga Maha Pengampun, rahmat Allah luas dan lain sebagainya. Ini kalau dalam keadaan sehat, nah ini keduanya harus sama. Tapi kalau dalam keadaan sakit, nah ini harus dimenangkan roja, yaitu mengharap tadi, orang nggak boleh berputus asa. Jadi dia harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Abu Abbas al-Qurtubi dan ijabah inda doa. Di sini sangkaan dikabulkan ketika berdoa. Wa dzannal qubul inda taubah. Sangkaan diterima tatkala dia bertaubat. Wa dzannal maghfirah inda istighfar. Sangkaan dia dapat ampunan tatkala dia meminta ampun. Dan juga wa dzannal mujazah. Sangkaan dia akan dibalas tatkala melakukan ibadah dengan terpenuhi syarat-syaratnya. Tamasukan bisa dikiwadi wa jazila fadli,
berpegang teguh dengan benarnya janji Allah Subhanahu wa taala dan besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa dhanna taghlibu ahadil mujawwid bisabi at-taklif fala qala an-sabab al-ghalib lam yakun dhanan bal qirra. Wal ma'na al-masyhur anna lahu kama yadullu bi fa idza dhanna anni asna'u bi khairan sana'tu bi khairan wa idza dhanna anni asna'u bi syarran sana'tu bi syarran. Kemudian makna yang masyhur di sini disebutkan kalau seorang mengira bahwasanya saya melakukan kebaikan, maka saya juga akan melakukan kebaikan. Jadi kalau seorang hamba menyangka kepada Allah Subhanahu wa taala Allah berbuat baik, maka dia berbuat baik, maka juga Allah Subhanahu wa taala berbuat baik. Tetapi kalau dia menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak berbuat buruk, maksudnya di sini tatkala dia berbuat buruk, maka Allah juga akan berbuat buruk. Wa isqil ala hada nusul katsira ila akhirih. Nah, ini hadis yang terakhir. Jadi hadis yang terakhir, wallahu alam, apa kesesuaian bab di sini yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, yaitu tentang doa. Kemudian wa ana ma'ahu idza da'ani. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, saya selalu bersamanya kalau dia mau berdoa kepadaku. Di sini sebagian orang sufia mengatakan bahwasanya ada yang mengatakan datul mutakalim, yaitu Allah itu bersama kita katanya. Dengan hadis ini ana wa ana ma'ahu, saya itu menyertai dia. Jadi kata-kata ini dipakai oleh orang sufia bahwasanya zatnya Allah itu bersama dia. Nah, ini enggak benar. Karena tidak sesuai dengan apa yang Allah jelaskan bahwasanya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Adapun di sini ma'ahu, menyertai dia ini bukan zatnya Allah, tetapi di sini ilmu, yaitu ilmunya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah itu maha melihat, Allah itu maha mengetahui. Nah, ini maksudnya sebagaimana dalam ayat yang lain, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Nah, ini bukan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun zatnya Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Nah, ini kita selesai, yaitu dalam masalah mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Mungkin sebelum kita masuk bab baru ada pertanyaan. Ya, kita lanjutkan. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babu sayyidil istighfar. Qala haddatsana Musaddad. Qala haddatsana Yazid ibn Zuraid. Qala haddatsana Husain. Qala haddatsana Abdullah ibn Buraidah an Bushair ibn Ka'ab. Di sini diharakati Bushair, kelihatannya Bashir atau Bushair. An Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta a'udzu bika min syarri ma sana'tu idza qala hina yumsi famata dakhala jannah aw ana min ahli jannah wa idza qala hina yusbihu famata min yawmihi mithla. Akhrajahu Musannif fi fadl istighfar bi hadha sanad fi bab ma yaqul idza asbaha wa Tirmidzi fi wa Nasa'i fil isti'adzah. Datang dari Shaddad ibnu Aus radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, sayyidul istighfar, yaitu seorang mengatakan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta
anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. Abu'u laka bi nikmatika alayya, dalam lafaz yang lain. Bi nikmatika wa abu'u laka bi dzambi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi maksudnya di sini siapa yang mengucapkan doa ini, jadi ketika sore hari lalu meninggal, disebutkan dakhalal jannah, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Au kana min ahlil jannah, atau dia termasuk penghuni surga. Dan apabila mengatakan di pagi hari lalu meninggal di hari itu, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk keutamaan doa ini. Jadi kalau seorang di pagi hari yaitu berdoa dengan sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, kemudian di pagi hari itu meninggal, nah ini balasannya nanti akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sebaliknya di sore hari. Di sore hari kemudian malamnya dia meninggal umpamanya, nah ini termasuk dia itu penghuni surga. Nah ini hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Tirmidzi dan Nasai. Jadi hadisnya sahih. Jadi maksudnya hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari sendiri dalam kitabnya Sahihul Bukhari. Karena kita tahu bahwasanya kitab Adabul Mufrad ini lebih duluan. Jadi kitab Adabul Mufrad lebih duluan daripada kitab Sahihul Bukhari. Jadi di sini hadisnya kadang-kadang ada yang sahih, kadang-kadang ada yang lemah, dhaif. Adapun kalau Sahih Bukhari, itu ulama sepakat tentang kesahihan hadisnya. Nah ini insyaallah besok pada kesempatan yang akan datang insyaallah kita akan jelaskan bagaimana maksudnya dalam hadis ini. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam.